Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi terakhir sebelum UTS ya, yaitu estimasi parameter. Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi ya dengan memakai nilai sampel. Jadi nilai populasi kita sebut sebagai parameter dan nilai study sampel kita sebut sebagai statistik. Jadi estimasi adalah kita memperkirakan nilai populasi berdasarkan nilai sampel gitu. Di dalam estimasi, nilai statistik yang kita pakai untuk menduga nilai populasi atau parameter disebut estimator ya. Jadi nilai dari si nilai sampel ini adalah estimator ya, disebut estimator gitu. Estimator yang baik haruslah bersifat 1 tidak bias, 2 efisien dan konsisten. Oke, apa sih estimator yang disebut tidak bias? Yaitu estimator yang hasil estimasinya itu mengandung nilai parameter yang diestimasi. Lalu dikatakan efisien adalah apabila hasil estimasi memakai nilai tersebut pada rentang yang kecil ya dan sudah mengandung nilai parameter. Lalu yang dimaksud dengan konsisten adalah berapapun besarnya sampel pada rentangnya akan mengandung nilai parameter yang sedang diestimasi gitu atau yang sedang kita duga. Jadi teman-teman, dalam pokok bahasan ini adalah yang akan kita bahas mengenai kita mau menduga nilai populasi berdasarkan nilai sampelnya gitu. Misalnya kita mau melihat rata-rata kadar HB atau misalnya rata-rata berat badan bayi baru lahir di kecamatan Ciracas misalnya. Lalu kita menggunakan sampel gitu ya. Jadi sampelnya itu misalnya sebanyak 100 bayi gitu. Nah, dari sampel tersebut didapatkan rata-rata adalah misalnya rata-rata 3000 kg. Nah, maka 3000 kg tersebut adalah estimator ya, yaitu nilai dari sampel yang akan digunakan untuk menduga nilai populasi. Jadi kita akan mengestimasi nilai populasi dalam hal ini adalah rata-rata berat badan bayi baru lahir di Kecamatan Ciracas menggunakan nilai sampel. Itu nilai sampelnya tadi yang didapat adalah 3000 gram gitu ya. Oke. Gitu, maksudnya contohnya seperti itu gambarannya. Oke, bentuk estimasi yang pertama ada estimasi titik ya. Estimasi titik ini adalah nilai statistik atau nilai-nilai sampel yang digunakan sebagai pendugaan nilai parameter karena nilai-nilai ini merupakan estimator yang baik untuk menduga atau mengestimasi nilai parameter. Misal nilai min atau nilai rata-rata sampel kita anggap sebagai nilai populasi atau sebagai nilai minnya populasi ya, seperti tadi yang saya buatkan contoh gitu ya. Nah, ini di dalam hal ini mu diestimasi sama dengan X. X ini adalah X bar ya, ini kurang tandanya, ini X bar atau rata-rata pada pada sampel. Lalu S ini adalah simpangan, ini diestimasi dengan tau ya, dengan tau. Jadi maksudnya begini teman-teman, kalau rata-rata tuh lambang, yaitu ada mu, ada X bar ya, ada mu, ada X bar. Nah, kalau misalnya nilai rata-rata untuk populasi, simbolnya atau lambangnya adalah mu. Sedangkan X bar ini adalah lambang untuk rata-rata dari sampel gitu. Lalu S ini adalah standar deviasi ya. Ini juga lambang atau icon atau simbol untuk S ini adalah untuk nilai populasi. Nah, sedangkan tau ini adalah untuk nilai sampelnya gitu. Sama seperti mu dan X bar gitu. Mu untuk populasi, X bar untuk untuk sampel. Tapi keduanya adalah menghitung atau maksud keduanya adalah rata-rata. Oke, kelemahan estimasi titik. Yang pertama, kita tidak dapat mengetahui berapa kuat kebenaran dugaan kita tersebut dan kemungkinan besar akan salah, ya. Kedua, kelemahan estimasi titik ini dapat dihilangkan dengan melakukan estimasi selang atau interval. Jadi gini, dalam satu populasi tadi kita ingin melihat berapa sih rata-rata berat badan bayi baru lahir di Kecamatan
Cimanggis. Kemudian kita dengan cara tadi mengumpulkan sampel sebanyak 100 bayi, lalu kita timbang, dan setelah kita hitung ternyata rata-rata dari 100 bayi atau rata-rata dari sampel adalah 3000 gram gitu. Nah, kita nggak tahu nih di dalam populasi benar nggak sih 3000 gram gitu ya rata-rata berat badan bayi yang baru lahir di Kecamatan Cimanggis gitu. Nah, bisa saja kan bayi-bayi yang kita kumpulkan adalah bayi-bayi yang rata-ratanya tuh bayi-bayi yang ukurannya tuh sedang gitu ya, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, sekitar 3000-an gitu, sehingga didapatkan rata-rata adalah 3000 gram gitu. Tapi mungkin ternyata sebenarnya banyak juga bayi-bayi yang lahir besar, misalnya 4000 gitu ya, 3800 gitu. Cuman tidak terpilih menjadi sampel oleh kita gitu. Nah, kita tidak tahu seberapa kuat atau seberapa benar nilai X bisa menggambarkan nilai mu tadi gitu. Tapi kelemahan tersebut bisa kita hilangkan dengan menggunakan estimasi selang ya. Jadi ada estimasi titik, ada estimasi selang. Estimasi selang ini atau interval. Kalau misalnya kita menganalisis data, biasanya rata-rata tuh kan rata-ratanya berapa, kemudian ada rentang nilai rentang gitu, nilai confidence interval biasanya. Itu di rentang tersebut adalah maksudnya nilai estimasi selang, sedangkan yang nilai titiknya adalah yang nilai rata-ratanya tersebut gitu. Oke. Contohnya seperti ini. Kalau contohnya adalah suatu penelitian terhadap suatu sampel ibu hamil di Kabupaten Cianjur. Dari 210 ibu didapatkan Hb rata-rata 7,5 gram. Nah, di sini maksudnya adalah kalau ibu hamil di Kabupaten Cianjur kan banyak ya gitu, Kabupaten Cianjur itu. Nah, kita mau tahu berapa sih rata-rata kadar Hb-nya gitu. Nah, lalu kita mengambil sampel sebanyak 210 ibu atau 210 sampel gitu. Lalu dari 210 tersebut kita ukur Hb-nya rata-rata 7,5 gram gitu, atau nilai X bar-nya adalah 7,5 gram. Kalau kita menduga kadar Hb ibu hamil di daerah Cianjur dengan estimasi titik, maka kita akan mengatakan kadar Hb ibu hamil di Kabupaten Cianjur adalah 7,5 gram, ya kan? Padahal 7,5 gram ini adalah X bar. Ya, X bar atau nilai rata-rata untuk si populasi saja. Nah, maka kalau kita ingin menggunakan estimasi titik, ya sudah, kita menggunakan nilai X bar ini atau nilai rata-rata dari sampel ini menjadi nilai populasi untuk menjadi nilai mu gitu. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa rata-rata kadar Hb ibu hamil di Kabupaten Cianjur adalah 7,5 gram gitu. Seperti itu ya. Oke, bentuk estimasi yang kedua adalah estimasi interval ya. Jadi yang tadi ada estimasi titik, lalu ada estimasi selang atau estimasi interval. Jadi estimasi selang itu sama dengan estimasi interval. Oke, dasar estimasi interval ini adalah bahwa sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi normal sekitar mu atau rata-rata gitu ya, sekitar mu gitu. Dengan simpangan baku atau SE atau standar error ya, dimana merupakan SE ini adalah sifat dari distribusi sampling. Dengan ini kita menentukan batas minimum dan batas maksimum letaknya nilai mu gitu ya. Nah, jarak dari batas tertinggi dan terendah ditentukan sebagai confidence interval ya. Jarak rentang dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar itu adalah disebut sebagai confidence interval. Nah, nilai estimasi titik ini berada di rentang nilai terendah dan nilai tertinggi gitu ya. Nilai disebut sebagai confidence interval atau confidence limit, yaitu luas daerah di bawah kurva normal dan ditentukan dengan persentase, misalnya 90%, 95%, 99%. Nah, ini confidence interval dengan 95% berapa, dengan 90% berapa, dengan 99% berapa. Semakin tinggi persentase atau nilai derajat kepercayaannya, maka rentangnya jarak antara nilai batas yang rendah ke batas yang tertinggi itu cuma sedikit ya. Kemudian semakin besar nilai derajat kepercayaannya, misalnya 90%, 80%, itu maka rentangnya akan semakin banyak. Nah, biasanya yang kita gunakan dalam kesehatan masyarakat itu adalah 95%.
Kalau 99% ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang klinis gitu. Oke, ini adalah persamaannya ya, dimana ini ST min atau dikurangi nilai Z 1/2 alfa ya, dikali dengan standar error. Ini adalah untuk nilai batas bawah ya, ini untuk batas bawah. Lalu ini adalah untuk batas atas ya, ST ditambah nilai Z 1/2A ya, alfa ya, kemudian dikalikan dengan standar error. Apa sih ST? ST adalah nilai statistik, yaitu dalam hal ini adalah nilai contohnya adalah nilai rata-rata sampel atau X bar. Jadi ST ini adalah misalnya X bar ditambah plus minus nilai Z ya. Nilai Z ini adalah deviasi relatif ya. Jadi ini konstanta Z1/2A ini ada tergantung dari berapa persen, 90%, 95% atau 99%. Nah, ini udah ada ketetapannya, misalnya untuk 95% maka nilai Z 1/2A-nya ada 2 alfanya adalah 1,96 gitu. Lalu dikali dengan nilai standar errornya gitu ya. Ini untuk batas bawah, kalau untuk batas atas tinggal ditambah ini plus means kalau yang atas ditambah gitu. Kemudian di sini ini adalah nilai parameternya, atau misalnya di sini nilai dari X-nya di sini, atau X bar-nya, atau rata-rata dari si rata-rata dari si sampel gitu ya. Oke. Contohnya misal kita coba lihat ke contoh. Dari suatu sampel ya, sampel random sebanyak 100 orang ibu hamil yang diambil dari Kabupaten Cianjur, didapatkan Hb 9,6 gram persen. Simpangan baku di dalam populasinya adalah 5 gram persen. Kemudian dengan confidence interval 95% akan dihasilkan kadar Hb ibu hamil di Kabupaten Cianjur berapa gitu ya. Jadi ceritanya begini. Seorang peneliti ingin mengetahui berapa sih rata-rata kadar Hb ibu hamil di Kabupaten Cianjur. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan tersebut, si peneliti mengumpulkan mengambil sampel ibu hamil sebanyak 100 orang. Lalu dari 100 orang tersebut diukur rata-rata kadar Hb-nya didapatkan sebesar 9,6 gram persen, dan didapatkan simpangan bakunya tersebut adalah 5 gram persen. Nah, dari data tersebut kita akan menghitung berapa sih kadar Hb ibu hamil ya, rentang berapa sih kadar rentang atau estimasi selang dari kadar Hb ibu hamil tersebut gitu ya. Oke, dari data ini bisa kita dapatkan nilai rata-rata sampel atau X bar-nya, yaitu untuk sampel adalah 9,6 gram persen, lalu N sampelnya 100, atau simpangan bakunya 5 gram persen, untuk sampel ya. Lalu SE-nya 0,5 gram persen dan CI 95% yang kita gunakan. Nilai konstanta untuk confidence interval 95% adalah 1,96. Lalu kita akan masukkan ke dalam rumus ya. Kita tentukan batas bawahnya. ST ini adalah nilai statistik. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah rata-rata ya. Rata-rata dari sampel, yaitu 9,6 ya. Oh, ini 95. Maaf ya, ini salah ya. Maksudnya adalah 9,6. Oke, rata-rata sampelnya adalah 9,6 ya. Nah, rumusnya tadi yang ini ya. Nah, rumus yang ini ya yang kita gunakan. Oke, ini maaf ya, bukan 95 tapi 9,6 ya. 9,6 ini rata-rata yang kita gunakan. 9,6 gram persen dikurangi nilai konstanta dari CI 95%, yaitu 1,96, dikali dengan SE-nya 5 gram persen ya. Lalu kalau untuk yang nilai batas atasnya, yaitu tinggal ditambahkan ya, sama angkanya, cuma ditambahkan 1,96 ya. Kalau ini kan dikurangi 1,96, kalau ini ditambahkan 1,96. Nah, dikalinya dikali SE ya, dikali 0,5. Jadi untuk rentang nilai CI-nya, nilai confidence interval atau nilai estimasi selangnya adalah 8,5 gram persen sampai dengan 10,48 gram persen gitu. Ini adalah nilai batas bawah, ini batas atas, dan mu ada di antaranya gitu. Oke teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa
Rata-rata kadar Hb ibu hamil di Kabupaten Cianjur berada di antara rentang 8,5 gram persen sampai dengan 10,48 gram persen gitu. Seperti itu. Oke. Oke ya, jadi interpretasinya ini tadi ya, kita yakin 95% bahwa Hb ibu hamil di Cianjur terletak di antara 8,52 gram persen sampai dengan 10,48 gram. Gitu. Kalau kita ambil berulang kali sampel yang besarnya 100 ibu hamil di daerah tersebut, maka 95% dari main sampel-sampel tersebut berada pada rentang tadi ya, pada nilai estimasi selang tadi 8,52 gram persen sampai dengan 10,48 gram persen gitu. Oke teman-teman, itu materi untuk estimasi parameter. Jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman kalau masih ada yang bingung, kita diskusikan lewat WhatsApp grup ya. Jadi silakan melalui voice note saja supaya pertanyaannya bisa mudah saya pahami. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.